Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4A -1 Kota Pasuruan. Hari ini untuk pertama kalinya kalian akan belajar dengan saya, Kak Umroh. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Adik-adik kelas 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Kak Umroh harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan dimanapun dan kapanpun ya. Nah adik-adik, pada waktu yang lalu kalian telah belajar tentang sumber energi. Masih ingat? Ternyata sumber energi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kita lihat saja di rumah kita, seperti televisi, kulkas, kipas angin, lampu, semua menggunakan energi listrik. Nah, seperti benda yang satu ini nih. Benda yang satu ini memerlukan energi listrik untuk mengisi daya baterainya. Dan benda ini sangat dekat dengan kalian. Kemanapun dan dimanapun selalu dibawa oleh orang banyak, yaitu handphone atau gawai. Ngomong soal gawai atau handphone nih, kalian pertama kali menjalankan handphone atau mengoperasikan handphone itu bisa tahu dari mana ya? Pasti dari kalian pernah membaca buku petunjuk atau buku pedoman cara mengoperasikan handphone. Nah, buku pedoman atau buku petunjuk itu disebut dengan teks petunjuk. Nah, kalau sudah ngomong teks petunjuk nih, berarti kalian sudah tahu dong kita hari ini mau belajar mata pelajaran apa? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks petunjuk di tematik 3, sub tema 2, pembelajaran 1. Selanjutnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Pernahkah kalian melihat di balik kemasan suatu produk, baik itu produk makanan, minuman, ataupun alat, terdapat teks petunjuk di balik kemasannya? Pasti di antara kalian pernah melihat ya. Misalnya saja cara menggunakan handphone. Nah, di balik kemasan handphone biasanya terdapat buku panduan atau buku pedoman untuk menggunakan handphone tersebut. Teks petunjuk adalah teks yang berisi suatu arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Contohnya nih, ada di balik kemasan salah satu produk hand sanitizer. Nah, di situ ada tata cara menggunakan hand sanitizer tersebut. Kemudian yang kedua, ada di produk lem nih. Nah, di produk lem ini di baliknya ternyata ada cara menggunakan lem tersebut. Dan teks petunjuk ini tidak hanya di dua produk ini. Banyak sekali kemasan atau produk yang menerapkan petunjuk menggunakan alat tersebut. Oke, yang kedua, ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Yang pertama, jelas. Yang kedua, sistematis atau tersusun. Yang ketiga, komunikatif atau mudah dipahami. Yang keempat, lugas dan efektif. Contohnya berikut ini.
petunjuk menggunakan setrika. Yang pertama, masukkan steker pada stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power. Yang ketiga, cari suhu yang diinginkan. 4. Letakkan pakaian yang akan digosok. Dan 4 petunjuk ini merupakan petunjuk menggunakan setrika yang disusun secara sistematis atau tersusun dari langkah pertama sampai yang terakhir. Kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami serta lugas dan efektif. Akan tetapi lebih baik jika petunjuk teks ini diberi simbol atau gambar di setiap langkahnya. Tujuannya agar pengguna atau pembaca dapat memahami dengan mudah teks petunjuk berikut. Kemudian terdapat jenis-jenis teks petunjuk. Ini terdapat 5 jenis teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk menggunakan alat. Teks petunjuk menggunakan alat adalah teks petunjuk yang mengenai tentang cara menggunakan suatu alat. Contohnya nih, radio, kipas angin, televisi, setrika, semua yang berkaitan untuk menggunakan suatu alat disebut dengan teks petunjuk penggunaan alat. Kemudian teks petunjuk penggunaan obat. Ini nih yang sering kita lihat dan sering kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Biasanya di balik kemasan produk obat terdapat teks petunjuk penggunaan obat. Tujuannya adanya petunjuk tersebut agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk, terutama obat gitu ya. Contohnya ada balsem. Nah, di balik kemasan balsem itu tuh ada cara petunjuk menggunakan balsem. Kemudian ada obat batuk. Lalu ada obat mata. Jenis teks petunjuk selanjutnya ada teks petunjuk dena atau arah. Teks petunjuk dena ini adalah teks yang menjelaskan arah tujuan ke suatu tempat. Contohnya nih ada dena rumahnya Arif. Arif ini mau berjalan ke apotek sehat. Petunjuk yang harus dilakukan Arif untuk menuju ke apotek sehat. Yang pertama, melewati jalan Garuda, kemudian lurus, bertemu dengan perempatan jalan, kemudian belok ke kanan, menuju ke jalan merah. Nah, di kanan jalan terdapat apotek sehat. Jenis teks petunjuk yang keempat yaitu teks petunjuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk melakukan sesuatu ini berkaitan dengan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang diinginkan. Jadi kalau ngomong soal melakukan sesuatu berarti berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas. Misalkan nih kamu mau membuat teks petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya cara mencuci tangan, kemudian cara langkah tepat untuk berhemat. Misalkan yang lainnya cara berwudu, cara melakukan sholat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini teks petunjuk membuat sesuatu. Ini berkaitan dengan untuk memberikan panduan membuat sesuatu yang diinginkan. Misalkan teks petunjuk membuat layang-layang, teks petunjuk membuat kipas angin dari kertas lipat misalnya. Teks petunjuk membuat kopi, teks petunjuk membuat teh.
kue, dan lain sebagainya, masih banyak. Dan lain sebagainya. Kemudian terdapat langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang hendak diinformasikan. Misalnya saja, kamu ingin membuat teks petunjuk tentang cara berwudu. Kemudian yang kedua, pahami semua hal yang berhubungan dengan apa yang hendak diinformasikan. Setelah kamu memilih untuk menginformasikan tentang cara berwudu, kalian pahami dulu cara berwudu itu bagaimana, gerakan pertama sampai gerakan akhir bagaimana. Kemudian yang ketiga, tulis petunjuk secara berurutan. Ya, misalkan dari wudu yang pertama kumur-kumur dulu, atau tulis petunjuk secara berurutan. Jadi kalian harus menyusun petunjuk cara berwudu mulai dari pertama sampai akhir. Semua dilakukan secara berurutan. Kemudian yang keempat, lengkapilah setiap tahapan dengan keterangan atau rambu-rambu yang jelas. Nah, teks petunjuk ini akan lebih baik jika setiap langkah teks petunjuk itu diberi gambar, keterangan, atau rambu-rambu. Sekarang ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas yang pertama, silakan buka buku tematik halaman 51. Nah, di situ terdapat teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Di situ ada 7 langkah untuk membuat kipas kertas. Tugas kalian, buatlah kipas kertas sesuai petunjuk teks tersebut. Kemudian, tempelkan hasil karyamu di buku tulis. Kemudian yang ketiga, foto hasil karya bersamamu. Tugas yang kedua masih tetap di halaman 51 buku tematik. Nah, di situ ada tugas untuk membuat teks petunjuk kipas kertas dengan bentuk yang berbeda dari contoh teks petunjuk sebelumnya. Kemudian, foto hasil akhir karyamu beserta teks petunjuknya di buku tulis. Dari materi yang telah saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah mendengar ataupun menyimak materi yang sudah saya berikan. Ternyata teks petunjuk itu sering kita lihat dan kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja di kemasan produk, baik itu makanan, minuman, ataupun alat. Contohnya kalian membeli handphone, tapi kalian nggak tahu nih cara menyalakannya gimana, cara menggunakannya gimana. Pasti di antara kalian akan membaca buku panduannya untuk menjalankan handphone tersebut. Nah, baru-baru ini kalian pernah mendengar ada 7 langkah mencuci tangan. Kenapa harus ada 7 langkah gitu ya? Padahal mencuci tangan ya sudah, cuci saja, basuh saja pakai air. Padahal ada langkah yang terbaik dan benar untuk mencuci tangan. Kenapa harus 7? Ternyata 7 langkah itu untuk membunuh kuman ataupun virus yang menempel di tangan kita. Kalau misalkan kalian mencuci tangannya hanya di telapak saja, berarti yang bersih cuma ada di telapak ini. Sehingga ada 7 langkah untuk mencuci tangan
tangan yang baik dan benar. Dari telapak, punggung, tangan, sela-sela jari, kemudian pergelangan tangan, semua itu merupakan langkah yang terbaik untuk membersihkan dari kuman ataupun virus. Sekian dari pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.